Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipedak Jagakarsa, Senin 11 Desember 2023, bertemu kembali bersama kami dari Cipedak 01 Televisi. Informasi menarik dan penting telah kami rangkum untuk Anda, berkaitan dengan pembinaan oleh Kepolisian Sektor Metro Jagakarsa, kepada siswa dan siswi SDN Cipedak 01. Polsek Jagakarsa terus berkomitmen dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya dalam upaya pembinaan generasi muda. Pada hari ini, Bapak M. Yasin, seorang anggota kepolisian, perwakilan dari Polsek Jagakarsa, turut hadir di SDN Cipedak 01 untuk memberikan pembinaan kepada siswa dan siswi. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Bapak M. Yasin memberikan pengarahan mengenai bahaya bullying, bahaya narkoba, dan pentingnya kewaspadaan dalam penggunaan media sosial. Dalam pembinaannya, beliau menyampaikan pesan-pesan penting yang perlu diwaspadai oleh generasi muda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pembinaan dimulai dengan penekanan pada bahaya bullying yang dapat merugikan psikologis dan emosional korban. Bapak M. Yasin menjelaskan tanda-tanda bullying dan mengajak siswa serta siswi untuk saling mendukung dan melaporkan apabila menemui kasus bullying di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, pembahasan berkaitan dengan bahaya narkoba. Bapak M. Yasin memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi mengenai efek negatif narkoba dan dampaknya terhadap masa depan mereka. Ia juga menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk narkotika serta mengajak untuk selalu mengutamakan kesehatan dan keamanan diri. Berikutnya, dalam pembinaan ini, Bapak Yasin memberikan arahan mengenai kewaspadaan dalam penggunaan media sosial. Beliau menyoroti potensi risiko dan dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial, serta memberikan tips untuk menggunakan platform tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab. Pembinaan ini diakhiri dengan sesi wawancara oleh reporter Cipedak 01 Televisi, Kansa, untuk mendalami topik yang telah dibahas. Bapak M. Yasin berharap bahwa pembinaan ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga diri dari berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar. Polsek Jagakarsa berkomitmen untuk terus aktif dalam kegiatan pembinaan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan positif generasi muda. Semoga dengan adanya kegiatan ini, siswa dan siswi SDN Cipedak 01 dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Demikian laporan sekaligus wawancara Kansa dari Cipedak 01 Televisi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SDN Cipedak 01, kembali lagi dengan aku Kakak Kanza. Hari ini sekolah kita di SDN Cipedak 01 kedatangan salah satu anggota dari Polsek Jagakarsa. Hari ini kita kedatangan Bapak Muhammad Yasin. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, hari ini kita akan mewawancari Bapak dengan sedikit pertanyaan ya. Siap. Pertama nih Pak, apa sih dampak dari bullying dan apa itu bullying Pak kira-kira? Ya, baik. Ya, bullying itu ada 4 macam. Yang pertama bullying secara fisik, bullying secara sosial, ya, bullying secara verbal, bahkan ada namanya cyberbullying. Dampak dari bullying itu sangat menyakitkan kepada korban, ya, kepada korban yang dilakukan bullying kepada orang lain. Bullying sendiri adalah penindasan dari kelompok yang besar, ada orang-orang yang kuat kepada yang lebih kecil atau lebih rendah. Kemudian dampaknya secara psikis, dia akan malas belajar, takut ya datang ke sekolah, takut berinteraksi langsung dengan orang yang lebih kuat, itu sehingga kalau bagi pelajar, bagi anak sekolah itu ya akan mengabaikan daya belajarnya atau kemampuan belajarnya pasti akan rendah. Kemudian dia merasa ketakutan, otomatis prestasinya pasti akan menurun. Ya, bahkan kalau secara fisik dia akan menderita sakit, ya kan. Bahkan kalau seandainya dia sudah sakit masuk rumah sakit, ya pasti yang rugi dia, orang tuanya, bahkan di sekitar
lingkungan dia itu ya. Lalu bisa merusak mental anak-anak juga ya Pak? Sangat merusak mental anak-anak ya, sangat rusak sekali. Di antaranya itu tadi ya, umpamanya dia tadinya berprestasi ya, prestasinya kalau kena bullying akan turun ya, itu. Oke baik Pak. Lalu bagaimana sih upaya atau pendapat Polsek Jagakarsa tentang anak-anak yang sekarang sudah memakai narkoba, dan apa sih dampak dari narkoba itu Pak? Ya, jadi narkoba ini sebenarnya itu dampaknya sangat luas ya. Yang pertama itu bagi diri kita sendiri apabila mengkonsumsi narkoba ya. Narkoba itu kan yang menyerang secara pusat ya. Narkoba itu bukan hanya jenis narkotika, ada namanya zat adiktif juga yang sering kita temui. Di antaranya lem, iPhone ya, atau obat-obat yang bisa dibeli di warung-warung, dibeli bebas itu ada ya. Dan kemudian rokok ya, itu juga dampaknya sangat negatif sekali ke tubuh kita ya. Kita sampaikan ya bahwa kita kalau memang sudah kita konsumsi narkoba lah ya, itu dampak secara psikis pasti ya akan mengganggu sekali dari sistem secara pusat ya, itu sudah terganggu. Kita mulai sudah ada yang namanya paranoid ya. Contoh, kita yang mengkonsumsi narkoba itu mendengar suara ambulan saja itu sudah takut, dikiranya polisi kan gitu. Polisi lewat pun gitu sudah takut. Dia akan menyendiri, daya prestasi berkurang, sakit-sakitan ya, makan tidak mau ya. Otomatis kalau sudah seperti itu ya, masa depannya akan suram ya. Gitu. Lalu gimana sih Pak upayanya atau cara mencegahnya? Cara mencegahnya yang pertama adalah kita melakukan pendekatan kepada Tuhan ya. Kalau kita beragama Islam pada Allah ya, dengarkan apa kata orang tua, bapak, ibu guru ya. Terus kemudian kalau diajak teman-teman yang tidak jelas ya teman-temannya, itu lebih baik kita tidak usah ikut. Kemudian lagi ya, lihat di media sosial atau di tempat yang lainnya bahwa narkoba itu ada ancaman hukumannya, ada dampak negatifnya. Itu kemudian juga aturan-aturan yang ada di kita ya, baik dari segi norma agama, dari aturan pemerintah maupun undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah, itu wajib kita laksanakan, kita pelajari, kita lihat ya, untuk bagaimana kita melangkah ke depan gitu. Oke baik Pak. Lalu sekarang kan teknologi sudah maju ya Pak ya, sudah canggih dan bisa menggunakan sesuka hati kan. Lalu menurut Bapak bagaimana yang seharusnya dilakukan anak-anak agar tidak menyalahgunakan sosial media? Ya itu ya sama juga seperti tadi ya, di antara narkoba ya kan, di antaranya kenakalan remaja ya, itu sumbernya yang pertama adalah dari media sosial. Memang salah satunya ya, dia melihat media sosial. Kemudian apabila kita melihat media sosial, pandai-pandailah kita menyaring, jangan sampai hal-hal yang negatif kita perbuat, karena semua kegiatan baik di media sosial maupun tempat yang lainnya ada konsekuensi hukumnya. Kalau di media sosial, apabila kita menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat, itu pasti ada kena ancaman undang-undang ITE. Oleh karena itu kita pandai memilih, jangan sampai kita terjebak ya ke hal-hal yang negatif. Di antaranya tadi telah saya sampaikan, sekarang banyak juga kegiatan-kegiatan yang positif juga nih Mas Wel. Tolong itu diikuti, jangan sampai kegiatan negatif itu menjadi merasuki kita terus ya, sehingga kita untuk mencapai masa depan kita, mencapai cita-cita kita menjadi terhalang atau terhambat. Dan kemudian juga kegiatan-kegiatan di sekolah jangan lupa ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah olahraga, belajar kelompok, silakan itu diperbanyak dan waktunya juga agar
diatur sedemikian rupa untuk kita menjadi orang yang berhasil. Jadi harus selektif juga ya Pak dalam menggunakan media sosial. Iya, betul. Itu harus selektif sekali ya, dan harus diawasi sama orang yang lebih mengerti atau lebih dewasa di antara orang tua kita, Bapak Ibu guru. Kalau tidak mengerti, tanyakan sama orang yang tahu, orang yang ahli di bidangnya, agar kita tidak terjebak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak wawancara kali ini. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian wawancara dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.